Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya agak kaget nggih dulu awal-awal 2021 pas diminta Mas Ade dan teman-teman nggih dalam pembangunan Masjid Al-Fatah niki, kalau nggak salah awal 2021 nggih bangun nggih. Jadi dari yayasan saya waktu itu ikut nggih, mungkin berpartisipasi sedikit nggih, donasi, dan setelah jadi baru hari ini nggih kalau saya sendiri kembali ke masjid ini nggih. Kebetulan sejak Oktober nggih saya yang asli Cepogo ini harus domisili di Lamongan nggih. Kemarin diminta Mas Ade untuk sekali-kali ngikut ngisi kajian subuh yang diawali dengan qiyamul lail. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada mungkin nggih Allah SWT memberikan satu cobaan bagi kita nggih di selama kurang lebih hampir 2 tahun ini dengan salah satu makhluknya yang bernama virus corona nggih. Ini mungkin patut kita syukuri nggih, kasus-kasus sudah banyak berkurang nggih, dan ini bagian dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Jadi cobaan-cobaan ini akan semakin ada, entah nggih mungkin nanti Allah akan memberikan cobaan yang lain lagi nggih, mungkin setelah virus corona. Dan cobaan yang paling besar yang diingatkan oleh para nabi-nabi adalah fitnah yang namanya fitnah akhir zaman. Okay. Maka Rasulullah SAW menekankan kepada kita di tasyahud akhir, okay, sebelum salam kita dianjurkan untuk membaca 4 doa. Okay. Doa perlindungan. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari azabnya jahanam. Okay. Yang kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Okay. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azabnya azab kubur. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil mahya'i wa mamati. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil al-masihud dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari fitnah yang namanya al-masihu ad-dajjal. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci bagi kita semua dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah dengan memperbanyak doa. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu doa yang sangat cerdas sekali. Doa yang sangat indah sekali. Doa yang bahasa kita niku orientasinya niku jangka panjang. Yang diantara kenapa kita diminta berlindung dari doa dari fitnah kubur dari doa fitnah kubur itu ada satu tema menarik niku dari kisahnya sahabat Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan niku sahabat Nabi menantu Nabi yang dikatakan niku memiliki 2 cahaya karena beliau menikah dengan dua putrinya Nabi. Niku ketika dijanjikan bahwa Utsman bin Affan niku dijamin masuk surga, tetapi ketika mendengar ayat tentang fitnah kubur, beliau menangis. Beliau menangis ketika ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sudah
dijamin oleh Rasulullah masuk surga? Beliau menjawab, Rasulullah sudah menjamin saya masuk surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari fitnah kubur. Seperti itu. Maka Bapak Ibu nggih, kita bersyukur nggih, mungkin cobaan Allah yang namanya virus corona ini sudah mereda, tapi kita harus bersiap nggih, bersiap nanti dengan fitnah-fitnah selanjutnya. Dan fitnah yang paling besar nanti yang dihadapi oleh manusia adalah diantaranya adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal nggih. Maka saya anjurkan nggih, saya sendiri dan juga panjenengan semua di tasyahud akhir nggih, sebelum salam kita semua memperbanyak doa, diantaranya 4 doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil al-masiihud dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Fatah untuk menjalankan qiyamul lail berjamaah, yang kemudian dilanjut dengan sholat subuh, kemudian dilanjut dengan agenda-agenda yang lain, diantaranya adalah mungkin ada khutbah subuh dan lainnya. Niki satu gambaran bahwa sebagai pengurus takmir kita semua punya kewajiban selain membangun fisik masjid yang alhamdulillah niki kalau dari anggaran total berapa Mas ada? 300 juta lebih lebih 500 ya. Lebih 300 lebih Kemarin saya bulan September niku membangun sumur di Glintang Randu Kuning Glintang Samping niku anggarannya niku kemarin sebenarnya hanya 30 juta jadi dengan kedalaman kemarin ya 30 sampai 60 meter ternyata membengkak 3 kali lipat hampir 100 jadi bikin tower airnya niku beli besinya pun 20 juta Nah artinya Bapak Ibu kalau keluar jenengan alhamdulillah niku pun dimudahkan oleh Allah bangun masjid. Alhamdulillah dulu pertama saya datang ke sini masjidnya masih biasa saat ini sudah luar biasa, maka perlu kita imbangi dengan fungsi masjid niki sendiri sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara adalah fungsi masjid di zaman Rasulullah niku adalah sarana ilmu, sarana belajar, sarana pendidikan dan lainnya. Niki ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah niku memiliki 2 tanda. Menika man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya napa? Bahwa aktivitas kula kalih panjenengan iki di sholat subuh, zikir dan lainnya niku dalam rangka kita berharap kepada Allah dimudahkan, dimenangkan nanti di hari akhir. Dalam arti kula kalih panjenengan diberikan balasan menika surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang kalau tidak punya orientasi tidak punya orientasi niku hidupnya serampangan. Sementara kula kalih panjenengan sebagai umat Islam, orientasi di dunia ini menapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gampang gambaran sederhana Kula kalih panjenengan dikatakan oleh Rasulullah umurnya Nabi Muhammad niku baina sitin wa sabain. Antara 60 sampai 70 tahun. Niku gambaran kecil sekali. Kenapa? Mangke kula kalih panjenengan ketika di hari kiamat di hari kiamat niku di padang mahsyar di padang mahsyar niku tempat penantian niku lamanya 50.000 tahun. 50.000 tahun Dan di dunia niki mungkin di umatnya Nabi Muhammad kalau umat Nabi terdahulu seperti ada yang mengatakan Nabi Adam niku umurnya 2000 tahun, Nabi Nuh niku 1000 tahun, nabi-nabi dahulu, umat-umat terdahulu. Tapi di umatnya Nabi Muhammad, Nabi kita usianya hanya 63. Jadi usianya sangat pendek sekali. Dibandingkan nanti di padang mahsyar niku 50.000 tahun, di jembatan Shiratal Mustaqim niku 3000 tahun.
Padahal di satu keterangan nggih dikatakan satu hari umur akhirat niku dengan 1000 tahun umur dunia. Maka niki nggih alhamdulillah nggih kula kalih panjenengan tesih diberikan kesempatan beribadah niki kita pergunakan sebaik-baiknya. Jadi bahwa kula kalih panjenengan dikasih jatah umur yang hanya 60-70 tahun nggih. Paling kalau menurut riset nggih niku umur paling banyak, paling panjang di dunia itu kebanyakan orang Jepang. Karena orang Jepang niku banyak minum air putih, makanannya sehat-sehat dan lainnya. Nah, maka kula kalih panjenengan nggih niki salah satu nggih yang harus kita mintakan kepada Allah niku adalah doa yang diajarkan oleh Nabi ketika pagi hari nggih. Dan Nabi niki membaca doa niki 3 kali nggih. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, Allahumma ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Dan rezeki yang luas. Di situ tidak dikatakan wariskon kathiron dan rezeki yang banyak, tapi wariskon wasi'an. Dan yang ketiga nggih Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Jadi yang pertama kali diminta oleh Rasulullah itu adalah ilmu. Bukan rezeki ya, rezeki itu malah nomor 2. Kenapa? Karena dengan ilmu niki nggih kita bisa mengetahui hakikat kula kalih panjenengan di dunia niki, dan juga dari situ nggih kula kalih panjenengan tahu bahwa di dunia niki hanya sementara, mungkin paling banyak kita panen itu adalah ketika di akhirat. Nah, kemudian yang di ataukan nggih wa aqama sholata wa ata zakat. Alhamdulillah di masjid niki nggih salat bisa ditegakkan nggih, kemudian aktivitas yang lain. Walam yahsya illallah nggih, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin nggih, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk nggih. Alhamdulillah, semoga nggih kula kalih panjenengan termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk dan hidayahnya nggih. Di antara doa yang lain kan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Di antaranya doa yang kita mintakan adalah kita dimohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nggih di pagi hari ini nggih mungkin bertepatan dengan 1 Januari nggih. Niki kita berupaya nggih, berupaya menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Lebih baik dengan cobaan corona niki luar biasa nggih, aktivitas ibadah banyak yang istilahnya dibatasi nggih. Dulu awal-awal niku masih ingat nggih salat Jumat niku terutama di jalan protokol nggih mungkin sementara ditiadakan nggih. Majelis-majelis taklim ditiadakan nggih. Bahkan sampai saat ini umrah pun belum terlaksana nggih, haji kemarin juga hanya beberapa nggih. Maka kita berharap nggih dengan ujian Allah yang sudah terlewati ini mudah-mudahan kalau kalih panjenengan mungkin dimudahkan dalam segala hal, di antaranya adalah aktivitas ibadah. Nah, alhamdulillah nggih di kesempatan pagi hari ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu pagi hari adalah waktu yang diberkahi. Doanya Nabi adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kebarokahan kepada umatku fi bukuriha di waktu subuh. Di waktu subuh. Maka nggih kula di pondok niku diwanti-wanti oleh Ustaz kula nggih. Haram nggih bagi para penuntut ilmu ba'da subuh tidur. Di antaranya di situ. Maka mungkin nggih di adanya masjid niki nggih setiap subuh ada kajian seperti ini, mungkin tidak tiap hari tapi minimal nggih mengingatkan kita semuanya untuk nggih mempergunakan nggih waktu yang dengan barokah ini dengan beragam aktivitas. Alhamdulillah pagi ini kula kalih panjenengan sudah berjamaah salat subuh nggih, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam man shola al-isya'a fi jama'atin faka'annama shola nisfalail faka'annama qoma nisfalail. Barang siapa man shola al-isya'a, barang siapa yang mengerjakan sholat isya fi jama'atin dengan berjamaah, faka'annama maka seperti qoma nisfalaili. Okay.
seperti menegakkan sholat setengah malam. Setengah malam nggih. Nek batasan malam niku setelah Isya sampai nggih, ada yang mengatakan sampai subuh. Nah niku dikatakan kula kalih panjenengan kalau sholat Isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Niku sholat Isya. Wa man sholat as-subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'an nama qoma laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seperti sholat semalam suntuk. Niki. Alhamdulillah niki kalau dihitung yang subuh berjamaah berapa Mas ada? 150 lebih nih. Alhamdulillah niki harapannya termasuk kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang diharapkan waktunya diberkahi, orang-orang yang diberikan ilmu dan lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, di kesempatan pagi ini nggih, saya akan membawakan satu tema mengutip dari hadis yang diberikan oleh Nabi nggih, yang diriwayatkan oleh sepupu beliau nggih, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas niki anak paman dari Rasulullah, menika Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Ibnu Abbas niki lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah niku ketika Nabi usianya 53 tahun. Jadi menawi Bapak Ibu nggih, mungkin ada yang sudah berkesempatan haji umrah nggih, jadi bisa melihat nggih bagaimana sejarahnya dulu Nabi ketika usia 53 tahun itu berangkat berhijrah. Nah, sementara Ibnu Abbas niki lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah, sehingga selisih usianya dengan Nabi adalah 50 tahun. Iki ada satu hadis yang menarik. An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka bi kalimatin ifadillaha yahfazka ifadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhuruka bi syai'in lam yadhuruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rafi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ini ada satu untayan yang sangat menarik nggih. Jadi Ibnu Abbas niku suatu hari niku pernah berada di belakangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Niki gambaran perhatian Nabi mendidik anak kecil. Perhatian Nabi mendidik anak kecil. Ini ketinggalan lari-lari kang diajak teng masjid satu yang lain nggih. Niki maka di antara nggih teladan kita ketika punya anak nggih, anak-anak kecil seperti ini diajak ke masjid. Nggih. Diajak ke masjid nggih mungkin nggih dengan kondisi yang kondusif dan lainnya. Artinya napa? Panjenengan nggih ingkang pun gadah putra, cucu dan lainnya niki cara mendidik anak dengan teladan. Nggih. Digambarkan nggih di sini kalau dalam bahasa Arab niku menyebut anak kecil dengan kata ya gulam. Nggih, wahai anak kecil. Nggih. Di sini Nabi mengatakan nggih ya gulam inni uallimuka bi kalimatin. Ya gulam, wahai anak kecil, aku akan mengajari kamu dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Yang pertama adalah ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Niki nasihat seorang yang diberikan petunjuk kepada anak kecil. Kemudian kalau kula kalih panjenengan menjaga Allah, balasan dari Allah napa? Niki di selanjutnya ifadillaha yahfazka ifadillaha tajidhu tujahaka. Nah niki nggih, kalau kita menjaga Allah maka kita akan dijaga oleh Allah. Jadi kita akan diganti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, kemudian pesan Nabi yang kedua nggih, ifadillaha tajidhu tujahaka nggih.
jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Nah, ini yang ketiga. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini ada satu nasihat yang diberikan Ustadz saya, di antaranya, sekecil apapun kula kalih panjenengan meminta sesuatu, yang pertama adalah meminta kepada Allah. Contoh mungkin panjenengan mungkin sami kados kula asli Cepogo niku bapak ibu kula pekerjaannya petani petani, mungkin panjenengan di sawah nggih kula Tegalan Contoh sederhana adalah misalnya kula kalih panjenengan pulang dari sawah atau pulang dari Tegal mungkin sandalnya putus. Sandalnya putus niku, maka bagi orang yang beriman minta ganti sandal itu adalah pertama minta kepada Allah. Ya Allah, mungkin saya diberikan yang lebih baik dari ini, diberikan lebih baik dari sandal ini. Tapi gambaran kalau orang tidak punya iman wah iki sandalnya piye ta iki, tuku neh gitu. Mungkin maksudnya sama tapi dari tanda orang yang beriman alamul iman, tandanya orang yang beriman itu adalah zikir kepada Allah. Dan di sini dikatakan di antara zikir kepada Allah ini adalah meminta kepada Allah. Minta segala apapun itu minta. Bahkan di bab buku tentang doa itu dikatakan Allah sangat murka kepada orang yang tidak berdoa. Allah sangat murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Niki di sini di hadis ini, idza sa'alta, apabila kamu meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Dan hampir kalau kula panjenengan membaca sejarah Nabi niku, dari aktivitas Nabi dari pagi sampai malam niku penuh dengan doa. Contoh panjenengan tadi bangun tidur, doa yang pertama kali dianjurkan oleh Rasulullah napa? Yaitu doa pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lebih bagus lagi mungkin ditambah dengan doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Ditambah niku. Jadi kalau kula kalih panjenengan bangun tidur niku ampun seperti orang kagetan. Bangun langsung ke kamar mandi atau apa. Tapi yang dianjurkan niku seperti gerakan sholat tumak ninah. Jadi bangun tidur niku tenang dulu. Tenang dulu mungkin ambil nafas dulu baru ucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Atau kadang kula kalih panjenengan ketika tidur mungkin lupa berdoa, sebelum tidur mungkin lupa wudhu, maka kadang kula kalih panjenengan sering mungkin mimpi buruk, tindingan dan lainnya. Maka di situ pripun adab dalam Islam? Kalau kita kalau kula kalih panjenengan mungkin mimpi buruk, tindingan dan lainnya niku napa? Bangun, kemudian baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya tidak harus dengan meludah dengan sungguhan, tapi cukup dengan isyarat. Cuh gitu Seperti kalau kula kalih panjenengan salat jadi niki pinternya iblis. Pinternya iblis dan bala tentaranya. Niku ketika kita kula kalih panjenengan niku salat niku masih digoda. Jadi ada jin jin namanya jin khanzab. Jin khanzab itu jin yang ditugasi oleh iblis untuk menggoda manusia ketika salat. Maka sering kula panjenengan salat lupa rakaate. Salat mikir pikirane ning nggon garapan pekerjaane. Salat iki mau kunciku ilang ning ngendi. Kadang ada yang bilang aku pas salat ini malah kelingan pekerjaanku, kelingan masalahku, kelingan kunciku sing ilang, saiki aku ngerti kuncine ning ngendi. Nggih niku godaan setan. Maka boleh dalam sholat niku di antara pendapat ulama kalau kula jenengan sedang sholat kok mboten khusyuk, diganggu setan, rakaate lupa dan lainnya, boleh meludah ke kiri 3 kali dengan ludah isyarat. Bukan dengan ludah sungguhan. Niki jadi
dalam sholat pun kula jenengan tasih diganggu oleh namanya setan nggih. Dan niki nggih anjuran kita berdoa nggih. Doanya iblis niku diijabahi oleh Allah. Napa doa iblis yang diijabahi oleh Allah, yaitu mengganggu manusia sampai hari kiamat. Jadi kenapa dalam bahasa Al-Qur'an nggih, bahasa Al-Qur'an itu mendirikan sholat, menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat nggih. Di sini di surat At-Taubah nggih, surat At-Taubah ayat 18 wau dikatakan kan ngeten nggih ayate. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan menegakkan sholat. Jadi gambaran sederhana niku ngeten nggih, di surat Al-Fatihah nggih, di setiap surat yang kita bacakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus niku diibaratkan ngeten nggih, niki jalan lurus. Lah setan niku ingin membelokkan manusia niki. Oke, misalnya nggih, saking pengging ngulon ajeng teng Sudimara lurus. Lah setan niku beloke belok kanan sithik, belok kiri sithik dan lainnya niku. Nah, begitu nggih, begitu kula jenengan niku nggih belok, mengke tujuannya pun beda lagi nggih. Misalnya nek saking pundi, saking pengging ngilen belok kanan, malah mengke arahe teng pundi berarti mriko niku. Teng Nepen nggih pundi, Teras dan lainnya nggih mboten teng Sudimara niki. Nah, begitulah nggih. Jadi setan niku paling paham tentang kelemahan kula kalih panjenengan. Paling paham. Mungkin enten sing digoda dengan rezeki, digoda dengan harta. Mungkin bagi para pemangku jabatan dicoba dengan yang namanya kekuasaan. Maka nggih niki anjuran nggih, di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah membaca doa setiap saat. Ajeng berangkat bekerja, memulai aktivitas, doanya adalah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa naik kendaraan, kemudian doa-doa yang lain, doa mau minum, mau makan dan lainnya. Jadi dengan doa ini, Bapak Ibu, kula sekalian panjenengan dijaga oleh Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anjuran yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi setelah meminta kepada Allah, nah niki wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon sesuatu, memohon kepada Allah. Nah, niki kemudian lanjutan doanya. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in. Di sini dikatakan andai kata manusia niku ketahuilah seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan andai kata mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka Allah tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan darimu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah kering. Apa arti dari hadis niki Bapak Ibu? Yang pertama, kita diminta menjaga Allah. Secara bahasa aneh, kita sebagai makhluk diminta menjaga Al-Khaliq. Ini aneh. Maksudnya pun begini, maksudnya pun adalah kita diminta menjaga tegaknya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah ini luas, contoh apa? Salat. Salat ini syariat Allah. Syariat Allah yang lain apa? Menunaikan zakat. Syariat yang lain apa? Mencegah orang dari perilaku korupsi, mencegah orang dari perbuatan maksiat. Ini namanya syariat. Dan ketika kula jenengan niku menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah adalah mastata'tum, semampumu. Nggih. Kan maka nggih jadi pas kula kuliah di UNS niku punya teman niku mahasiswa dari Jerman. Waktu itu agamanya Katolik. Niku pas bulan Ramadan niki namanya Andreas, saya masih ingat betul niku. Niki Andreas niki ikut puasa. Jadi agamanya Katolik, ikut puasa. Tapi niatnya waktu itu sebenarnya apa yang manfaat dari orang puasa niku. Karena
dimaklumi nggih orang Jerman, orang Barat niku nggih namanya minum-minuman niku pun biasa nggih. Pokoke nek mriki kula jenengan nggih minum teh, sana minum namanya vodka nggih, namanya minuman keras niku biasa. Sehingga hatinya niku keras nggih. Dikatakan nggih seperti batu nggih. Dan ternyata ketika ikut puasa nggih niku orangnya bisa menjadi lebih penyabar. Nggih. Orangnya bisa menjadi lebih sabar nggih. Nah, maka nggih seperti nggih salat niki bisa salat subuh bisa berjamaah niki bagian dari syariat Allah. Nggih, maka meskipun subuh berjamaah hanya di Minggu Legi nggih Mas Adang nggih. Niki sebenarnya menjadi pemantik, artinya nek salat subuh berjamaah nggih tiap hari nggih. Momentumnya pas di Minggu Legi. Artinya setiap hari harus subuh berjamaah. Nah, kemudian dalam penjelasan hadis niki nggih kita diminta menjaga Allah nggih niki dikatakan nggih nah niki biografi periwayat hadis nggih. Jadi hadis niki diberikan Nabi nggih, jadi diriwayatkan oleh Nabi kepada sahabatnya nggih niku sepupunya namanya Ibnu Abbas nggih. Dan Ibnu Abbas niki sahabat Nabi yang didoakan khusus. Jadi didoakan khusus. Maka niki nggih nasihat bagi kita sebagai orang tua memberikan doa yang baik kepada anak. Nggih. Jadi hati-hati. Nggih, hati-hati kalau kita mengucapkan doa kepada anak. Nggih. Doa baik ada yang diijabahi oleh Allah. Doa yang buruk ada yang diijabahi oleh Allah. Nggih. Seperti di napa riwayatnya napa cerita tentang sinten niku Juraij ya. Jadi Juraid atau sinten nggih saya agak lupa. Jadi Juraid niki orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, gampangane nek sakniki cah nom sing khusuk ibadahe nggih ora akeh polahe nggih. Jadi Juraid niku dalam satu cerita nggih niku khusuk beribadah di dalam mihrab. Nggih, mihrab niku nek mungkin sakniki nggih kula jenengan mungkin gadah griya enten musolane. Di mihrab niku. Nah, suatu ketika Juraid ini ketika beribadah dipanggil oleh ibunya, ya Juraid, wahai Juraid. Dan ternyata di sini nggih pas kula mengkaji hadis niki, ketika kula kalih panjenengan sedang sholat, nggih, dipanggil oleh orang tuanya, niku boleh memberikan kode. Nggih. Misalnya nggih nembe sholat maghrib, nggih, dipanggil oleh ibunya, nggih. Kita kalau dipanggil oleh orang tua boleh menjawab dengan kode, nggih. Kode mungkin apa? Mungkin bacaan sholatnya agak dikeraskan. Allahu Akbar misalnya Sami Allahu liman hamidah. Sehingga tiang sepuh niku tahu oh anakku lagi sholat gitu. Nah, pada satu ketika Juraij niki nggih dipanggil oleh ibunya sedang sholat niku tidak menjawab. Akhirnya orang tuanya mangkel nggih. Orang tuanya mangkel terus kemudian orang tuanya nih nggih si ibu niki memberikan doa yang kurang bagus. Ya, doanya kalau nggak salah nggih niku ya Allah berikanlah Juraij niku satu cobaan. Akhirnya benar nggih Juraij niku difitnah dengan fitnahnya wanita. Jadi nggih hati-hati kalau kula kalih panjenengan nggih itu memberikan doa kepada anak. Nah, doa yang diberikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas napa di antaranya nggih Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wila. Allahumma ya Allah faqihu pahamkanlah hu niku dhamirnya kepada dia. Dia di sini adalah namanya Ibnu Abbas. Jadi doa Nabi niku sering memberikan doa khusus kepada para sahabatnya. Contohnya Anas bin Malik Anas bin Malik niku pembantunya Nabi yang mengabdi kepada Nabi selama 10 tahun. Doanya adalah Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah malahu hartanya wa waladahu dan anaknya. Berkat dari doa itu, Anas bin Malik adalah orang yang paling panjang usianya. Dikatakan menikah 103 tahun umurnya. Dan paling banyak hartanya, paling banyak anaknya. Anaknya dikatakan dalam satu riwayat itu sampai 120. Mungkin tidak dari satu istri Bapak Ibu. Nah, di sini doa Nabi kepada Ibnu Abbas adalah Allahumma ya Allah faqihu fiddin pahamkanlah kepada dia
Wa alimhu dan berikanlah pelajaran kepadanya napa takwila. Takwilan ini di sini adalah tafsirnya. Maka di antara sahabat Nabi yang paling banyak memahami tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Contoh di surat paling pendek napa dalam Al-Qur'an? Al-Kautsar nggih. Inna a'taina kal kautsar fasol li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar nggih. Napa nggih? Yang surat napa? Paling pendek nggih. Paling pendek nggih. Jadi ketika Ibnu Abbas niku ditanya nggih tentang makna hadis niki nggih inna a'taina kal kautsar nggih. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak nggih. Niku para sahabat mengartikan biasa seperti terjemahan biasa. Niki kan di surat kan ada nggih. Di surat Al-Kautsar niku surat keberapa niki nggih. Tapi bagi Ibnu Abbas niki beda nggih. Niki nggih di surat 108 nggih. Inna atoina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nggih. Inna atoina ka. Ka niku kembalinya kepada Nabi. Kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah atau mendekatkanlah diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus nggih. Atau di surat yang napa nika? Masuk Islam cara berbondong-bondong nika nggih surat napa? Idza nggih. Idza An-Nasr nggih berarti nggih Pak nggih. Idza An-Nasrullahi wal fath. Niku nggih surat An-Nasr nggih. Idza An-Nasrullahi wal fath nggih. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi di surat niku nggih di surat ingin idza ja'a niku nggih niku Ibnu Abbas mengartikan bahwa ini pertanda Nabi segera wafat. Nggih. Idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong nggih. Niku menurut riwayat Ibnu Abbas ini adalah pertanda Nabi segera wafat. Nggih. Jadi Ibnu Abbas niki nggih dengan doa yang diberikan oleh Nabi niku bisa melihat nggih tafsir dari ayat niki napa gitu nggih. Maka saya berkali-kali nggih kebetulan nggih saya di yayasan itu punya karyawan hampir 40 nggih, 40 rata-rata guru nggih karena kula kebanyakan di yayasan pendidikan niku kadang kan ada guru niku anaknya lahiran nggih. Napa? Istrinya lahiran dan lainnya. Niku kita kalau njenguk bayi nggih niki mungkin bagi kita dan semua nggih. Kalau kita njenguk bayi nggih mungkin tetangga mungkin nanti nggih mungkin ada jamaah masjid yang mungkin nggih istrinya lahiran niki jangan sekedar kita menjenguk. Tapi sisipkan doa. Nggih. Doanya napa? Boleh dengan doanya Ibnu Abbas niki nggih. Kalau bayinya laki-laki nggih biasa nggih Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila nggih. Kalau bayinya perempuan Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wila. Nggih. Jadi harapannya dengan doa niki Allah mengijabahi dan yang bersangkutan nggih anak ini ketika usia dewasa kelak nanti menjadi orang yang dipahamkan oleh Allah seperti doanya Nabi kepada Ibnu Abbas niki. Jadi yang pertama nggih Bapak Ibu, kula jenengan diminta menjaga Allah itu diminta menjaga tegaknya syariat Allah. Nggih. Alhamdulillah nggih mungkin di antara fadilah napa di antara efek lain dari corona nggih. Niki kalau tahun baru hura-huranya berkurang. Nggih mboten. Kadang nggih kalau di kula nggih 16 tahun kula di Solo niku namanya tahun baru nggih sepanjang geladak selamat riyadin niku lah intinya namung hura-hura nggih. Ada orang yang mabuk, ada orang yang dan lainnya. Alhamdulillah takmir masjid menginisiasi nggih adanya subuh berjamaah niki. Niki dalam rangka meredam niku. Dan dalam rangka kita menegakkan syariatnya Allah. Nah, balasan Allah Subhanahu wa taala nggih kalau kita menjaga agamanya Allah nggih, menjaga Allah, Allah memberikan balasan dua hal. Di sini kan di awal hadis niku kan ihfazillah, jagalah Allah, ihfazillah yahfazka maka Allah akan menjagamu.
Menurut para ulama hadis, Allah menjaga kita dalam dua hal. Yang pertama, Allah menjaga kita dalam hal keduniaan. Jadi mungkin urusan dunia kita itu dijaga oleh Allah. Contoh sederhana apa? Hasil panennya minimal mboten diganggu hama. Nek duwe barang ora kemalingan. Nek duwe anak dimudahkan sekolahnya. Punya anak rumah tangganya aman tentram. Niki nikmat dari Allah. Atau kalau kita mungkin setiap hari Jumat kan diminta membaca surat Al-Kahfi ini di surat Al-Kahfi ini kan tentang ayat-ayat terakhir ini tentang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Niku ketika kan Nabi Musa kan berguru kepada Nabi Khidir kan di situ ada 3 pelajaran Jadi Nabi Khidir membunuh anak di tengah laut. Kemudian Nabi Khidir niku menegakkan rumah anak yatim. Terus apalagi satu lagi niku Nah, di antara pelajaran yang Nabi Khidir niku menegakkan rumah anak yatim yang mau roboh, niku karena di dalam rumah itu ada harta simpanan dari orang tuanya. Nah, dan menurut para penjabaran ulama jadi niku bukti Allah niku menjaga harta dunia orang itu dan itu ternyata itu adalah milik orang tuanya tingkat ke-7. Jadi dari mbah turun ke bapak, bapak ke anak, anak ke dan lainnya itu. Jadi hartanya itu sampai dijaga sampai 7 keturunan. Ini di akhir surat Al-Kahfi ini ada ceritanya. Nah, jadi dengan kula jenengan menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijaga tentang satu dunianya. Termasuk sedikit termasuk kula jenengan dijaga oleh Allah dari musibah saat ini. Kula termasuk yang diberi karunia oleh Allah kemarin merasakan sakitnya corona. Kula bulan Juli tanggal 2 tanggal 2 Juli niku saya habis takziah jenazah positif corona di Sawit waktu itu. Kula pun jadi menyolatkan jenazah niku di ambulan Jadi jenazahnya di ambulan saya 3 orang niku menyolati Saya diminta jadi imam Nah, pulang dari takziah niku badan kula niku mulai greges-greges niku. Niku meriang niku jadi tulang niku kayak ditusuk-tusuk jarum niku 5 hari. Terus semakin ke sana semakin memburuk Jadi niku hampir 9 hari kula niku istilahnya kondisinya sangat memburuk niku Untungnya dari situ masih bisa bertahan dan dokter menyarankan tidak opnam dulu. Saya diberikan ujian niku saya hanya mengucapkan doa yang dianjurkan oleh Nabi Kalau kita diberikan satu hal yang sifatnya itu tidak menyenangkan, doanya tetap hamdalah. Alhamdulillah ya ala kulli halin. Jadi panjenengan kita semuanya kalau diberi ujian oleh Allah tidak boleh mengeluh tapi hamdalah. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Dan ini dasarnya luar biasa hamdalah niki. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Termasuk doa kalau kita doa ketika musibah Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Wa ahlif li khairan minha dan gantilah khairan minha yang lebih baik dari itu. Niki adab seorang mukmin ketika diberikan yang namanya cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, kalau kula oleh panjenengan menjaga Allah, Allah akan menjaga agama kita. Akan menjaga agama kita. Tadi kan yang pertama Allah menjaga dunia kita. Yang kedua Allah akan menjaga agama kita. Kenapa? Nanti Bapak Ibu menjelang keluarnya Dajjal. Fitnah niku luar biasa. Jadi sebelum Dajjal niku muncul, nanti akan ada Dajjal pendahulu. Dajjal. Jadi ada Dajjal, ada Al-Masihud Dajjal. Bedanya napa? Kalau Dajjal niku sifatnya. Kalau Al-Masihud Dajjal niku orangnya. Bedanya niku. Jadi di antara makna Dajjal itu kan pembohong, orangnya niku pembohong. Maka kita berdoa termasuk orang yang tidak menjumpai Dajjal.
Karena napa kalau kita nanti bertemu dengan Dajjal nggih, fitnahnya niku luar biasa nggih. Nggih, dan Dajjal niku nggih akan keluar dari daerah namanya Khurasan bersama 70.000 orang Yahudi. Ya, di situ. Ya. Gambaran sederhana nggih, kadang nggih kalau kula jenengan nggih mungkin ke daerah-daerah pelosok nggih. Terutama nggih daerah rawan-rawan nggih, rawan-rawan ilmunya masih minim nggih niku nggih yang namanya orang nggih dikasih sembako, dikasih uang, dikasih bantuan, bersedia melepaskan pakaian agamanya niki nggih. Ikut dengan orang agama, orang-orang yang promosi nggih. Niki sangat khawatir sekali. Alhamdulillah niki di lingkungan kula kalih panjenengan nggih sering ada majelis taklim, sering ada subuh berjamaah, sering ada pengajian nggih, hari kurban nggih. Kadang nggih kula kalau dengan teman-teman yayasan nggih kadang kalau menjelang Idul Adha niku nggih niku di daerah pelosok niku tidak ada yang kurban. Niki napa bukti siarnya niku lemah, padahal nggih saya lihat nggih saya pernah lewat nggih satu kampung niku orang niku di rumah nggih dari kakak yang pernah saya hitung niku nggih kakaknya hampir 48, hampir seperlimanya niku pedagang sayur nggih. Orang petani punya mobil Innova, Panther niku biasa nggih. Tapi mirisnya satu, nggak ada yang korban. Ini kan berarti dai-nya minim, siarnya minim, nggih. Dan pernah saya jumpai nggih, masjid niku walah luar biasa tidak terurus. Sampai pernah nggih masjid niku nggih Bapak Ibu, sekedar listrik niku nyolong. Listrik niku nyolong teng napa istilahnya napa diloske dari. Niki kan nggih langsung kita tangani. Masjidnya kita carikan donasi pasang meteran listrik 1.500.000, 900 watt. Ya, itu terutama di lereng-lereng gunung. Ya kalau panjenengan nggih teng daerah Selo yang agak naik itu nggih, Musuh yang agak naik niku. Niki nggih di sana itu sangat mengharapkan kehadiran para dai-dai ngeten niki nggih. Dan mungkin nek panjenengan siap nanti kita kasih jatah waktu ngisi di daerah-daerah atas niku. Jadi nggih di program di yayasan saya nggih diantaranya adalah pengiriman dai-dai. Mungkin di tempat di skala nasional nggih Lasnas Dewan Dakwah niku luar biasa nggih ngirim dai ke pedalaman-pedalaman. Pernah ada dai niku nggih dikirim teng Papua nggih. Jadi melewati rawa, beliau niki termasuk orang yang berani nggih. Setelah dikasih tahu niku rawa niku penuh dengan buaya, akhirnya setelah berikutnya mboten berani lewat. Nggih. Niku. Maka Bapak Ibu nggih niki janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah. Kalau kita menjaga tegaknya syariat Allah, Allah akan membalasnya dengan dua hal. Pertama, Allah akan menjaga dunia kita. Semoga kula jenengan terhindar dari fitnahnya dunia ini. Yang kedua, Allah akan menjaga keselamatan agama kita dari beberapa fitnah. Dan ini nggih nasihat Ustadz saya nggih. Kemarin nggih saya diberi wejangan ya. Kamu nanti kalau mau terjun dakwah di masyarakat, Allah sudah menyiapkan musuh bagimu. Jadi kegiatan subuh bersama ini banyak yang tidak senang. Niki wau di mana di Sulawesi nggih di Luwu nggih ada imam masjid nggih usia ada hampir 70 tahun nggih. Berangkat ke masjid diikuti oleh pemuda nggih, dianiaya dan meninggal nggih. Niki maka Bapak Ibu nggih niki adanya takmir masjid, adanya masjid niki alhamdulillah manfaatnya luar biasa, mengajak kita, mengingatkan kita untuk lebih banyak kembali kepada Allah nggih. Terlebih nggih dan namanya usia nggih, usia ini kan tidak pandang waktu nggih. Ketika firman Allah kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin sampai namanya nggih datang namanya al-yakin. Al-yakin itu kematian. Maka kisah-kisah menarik nggih orang-orang yang soleh yang diwafatkan oleh Allah nggih. Kemarin di Pekalongan nggih imam masjid meninggal pada posisi sholat. Di Bandung kemarin nggih ada khotib nggih wali kota Bandung mau khutbah naik podium diwafatkan oleh Allah. Di hari yang mulia hari Jumat, di tempat yang mulia itu di masjid, di aktivitas yang mulia itu khutbah Jumat. Maka niki gambaran nggih, kalau kita menjaga Allah, balasan Allah yang kedua adalah Allah menjaga agama kita. Nggih. Maka nggih, mari kita perbanyak nggih, banyak berdoa, banyak beribadah dan lainnya, dan yang terakhir nggih kita diselamatkan oleh Allah dari 4 hal tadi, fitnahnya jahanam, fitnahnya kubur, fitnah dunia,
fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah al-masih ad-dajjal. Semoga memberikan banyak manfaat nggih di satu sesi ceramah yang singkat ini. Kalau ada banyak kesalahan saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.